Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Radian, dokter jaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu atas nama siapa, umur, alamat, dan pekerjaan Ibu? Baik Bu, jadi AKDR ini adalah alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T yang fleksibel yang diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari tembaga. Untuk cara kerjanya, alat ini menghambat sperma untuk masuk ke tuba falopi dan mencegah membuai ovum sehingga mencegah fertilisasi dengan keuntungan efektivitas yang sangat tinggi yaitu 99,4 sampai 99,8% dan juga langsung efektif saat terpakai dan masa pakainya lama yaitu sekitar hingga 10 tahun. Dapat dipasang setelah persalinan maupun abortus dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Adapun efek sampingnya dapat merubah siklus haid menjadi lebih lama, haid yang lebih nyeri, dan bisa ada spotting. Dan komplikasi yang paling ditakutkan apabila terkena infeksi menular seksual, maka AKDR dapat memicu radang panggul, sehingga dapat memicu infertilitas. Baik Bu, apakah ini ditanyakan? Baik Bu, kalau boleh saya tahu Bu, kapan hari pertama haid terakhir, berapa lama haid terakhir, apakah dirasakan nyeri hebat, apakah sebelumnya ada riwayat anemia berat, riwayat kehamilan ektopik, infeksi sistem genitalia, penyakit menular seksual, atau mungkin infeksi panggul. Mohon maaf Bu, tapi apakah Ibu atau pasangan Ibu sering menggonta-ganti pasangan? Apakah ada riwayat kanker serviks? Baik Bu, mungkin saat tindakan nanti Ibu akan merasa kurang nyaman, tapi jangan khawatir, saya akan melakukannya sebaik mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu. Pertama-tama minta Ibu untuk mengosongkan kandung kemih dan cuci genitalia Ibu dengan sabun hingga bersih. Sambil pemeriksa mencuci tangan 6 langkah menurut metode WHO. Kemudian setelah mencuci tangan 6 langkah menurut WHO, kita akan menggunakan handscone steril. Setelah itu kita persiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan ini. Kemudian kita pakaikan kain kepada Ibu. Kemudian kita atur sumber cahaya yang akan digunakan dalam pemeriksaan. Kemudian kita akan melakukan palpasi dengan meraba kelenjar Bartholin dengan menelusuri labia mayor kanan dan kiri dengan kedua tangan kita. Kemudian kita akan menilai apakah ada pembesaran atau ada nyeri. Kemudian kita akan ambil spekulum dengan tangan kanan, kemudian kita aplikasikan jeli. Kemudian kita membuka labia mayora dengan jari jempol tangan kiri dan jari telunjuk tangan kiri, kemudian masukkan spekulum dalam keadaan tertutup. Lalu kita amati porsia serviks. Kemudian kita evaluasi bentuk, ukuran, dan warnanya. Kemudian kita lihat apakah ada sekret vagina atau tidak. Kemudian kita akan melepaskan spekulum dengan melepaskan penguatnya. Kemudian putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan keluarkan secara perlahan. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan bimanual, di mana dengan tangan kanan, jari telunjuk dan jari tengah akan melakukan vaginal touche dan tangan kiri berada di suprapubik. Dengan jari-jari tangan kiri menekan suprapubik. Pastikan pergerakan uterus bebas dan tentukan besar dan posisi dari uterus. Dan pastikan tidak ada infeksi atau massa pada adnexa. Lalu bila ada indikasi, maka kita lakukan pemeriksaan retrovagina. Lalu keluarkan jari dan perhatikan apakah ada darah pada handscone yang digunakan oleh pemeriksa. Kemudian kita masukkan dengan AKDR copper T, dan dengan menggunakan handscone yang baru kita akan memasukkan spekulum ke dalam vagina dengan tangan kanan dan aplikasikan gel. Kemudian dengan tangan kiri buka labia mayor, kemudian masukkan spekulum hingga porsiot serviks dapat terlihat. Setelah itu usap dengan antiseptik sebanyak 2 hingga 3 kali.
Lalu buang kasa pada tempatnya. Dan kita akan jepit serviks dengan tenakulum pada arah jam 11. Kemudian tahan dengan tangan kiri. Kemudian kita masukkan sonde dengan hati-hati tanpa menyentuh dinding vagina. Kemudian ketinggian batas biru diatur sesuai kedalaman sonde yang tadi digunakan. Cabut inserter, jangan hati-hati jangan sampai inserter terdorong. Kemudian masukkan AKDR dengan posisi tabung biru secara horizontal. Kemudian pasang AKDR dengan teknik withdrawal. Setelah itu tarik keluar tabung inserter, kemudian dimasukkan sedikit lagi ke dalam sampai ada tahanan. Kemudian tarik tabung inserter sampai sepanjang 1-2 cm. Kemudian potong benang dengan menggunakan gunting. Kemudian buang tabung dan inserter ke dalam tempat sampah yang telah disediakan. Lalu lepaskan tenakulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Lalu periksa serviks bila terdapat perdarahan dari bekas cubitan spekulum. Kan dengan kasa selama 30 hingga 60 detik, kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati. Kemudian rendam ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita bisa membuka kain dari ibu, lalu pemeriksa bisa melepaskan handscoon yang telah kotor dan mencuci tangan 6 langkah menurut WHO.